ke rekan Amfraizer di Padang Panjang, Sumatera Barat. Amfraizer, bagaimana situasi terkini di sana? Bagaimana dengan kondisi warga yang mengungsi? Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Ya, Pak Leri, seperti yang kita saksikan di belakang saya ini adalah SD 10 Padang Panjang. Ini merupakan tempat pengungsian tambahan bagi kota Padang Panjang untuk warganya yang ingin mengungsi. Namun pengungsian ini dibuka pada hari Jumat dan yang mengungsi di sini adalah umumnya adalah warga tanah datar yang berada di perbatasan dengan Padang Panjang. Nah, pada hari ini mereka akan dipindahkan kembali ke daerah Kabupaten Tanah Datar, yakni di daerah Penyelayan. Selama ini pemerintah Kota Padang Panjang melayani warga Tanah Datar ini dengan baik dan memberikan seluruh fasilitas yang ada di sekolah ini dan juga kebutuhan mereka juga cukup terpenuhi. Dan karena kemarin ada kunjungan dari Bupati Tanah Datar agar warga tanah datar ini nanti akan diidentifikasi lagi dan harus dibawa lagi ke tanah datar. Maka pada siang ini dengan menggunakan mobil truk milik TNI dan Polri, ini mereka mengangkut seluruh pengungsi yang berjumlah 66 kakak Nagari Sigalang atau 112 jiwa ini harus dipindahkan ke Kabupaten Tanah Datar kembali. Valeri. Ya, Amfraizer, lalu bagaimana dengan kondisi para pengungsi saat ini di SDN 10 Padang Panjang? Apakah mereka dalam kondisi sehat, ada trauma psikologi, atau mungkin ada sakit? Ya, untuk kondisi fisik dan psikis mereka ini umumnya adalah dalam keadaan sehat karena mereka mengungsi ini pada hari kedua pasca bencana. Bencana di sini terjadi pada hari Rabu dan Kamis dan mereka baru meninggalkan rumah tempat tinggal mereka itu pada hari Jumat. Itu dikarenakan kondisi cuaca yang semakin ekstrim, badai yang tambah dan angin yang cukup kencang serta debit air sungai yang sudah cukup meninggi. Nah, karena mereka sebelum mengungsi di sini, maka mereka cukup tenang dan mereka mengungsi hanya cemas. Kalau tetap berada di rumah itu adalah akan membuat mereka akan menjadi korban bencana. Nah, untuk menghilangkan trauma atau suasana kegembiraan bagi pengungsi di sini, kemarin juga diadakan trauma healing oleh pihak sekolah SD 10 ini yang kemarin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, sehingga anak-anak yang ratusan anak-anak yang ada di sekolah ini tetap bahagia dan tidak menimbulkan ada kecemasan di wajah-wajah mereka. Valeri. Ya, Amfraizer, meskipun memang mayoritas dalam keadaan sehat, tapi apakah tenaga medis dan juga ketersediaan obat-obatan mencukupi? Ya, kita tadi pas sampai di sini juga melihat berpapasan dengan tenaga medis yang datang secara piket. Mereka walaupun tidak ada posko medis di tempat ini, tapi selalu ada petugas yang didatangkan 2 atau 3 orang untuk standby dan menanyakan keadaan kondisi para pengungsi ini. Nah, kita juga lihat di salah satu ruangan yang ada sebagai posko petugasnya, itu kita lihat bantuan yang banyak sudah mulai menumpuk seperti pakaian layak pakai dan peralatan rumah tangga lainnya seperti selimut, tikar dan makanan siap saji. Ini juga sudah banyak di posko ini. Dan untuk obat-obatan kita tadi memang tidak terlihat ada yang tersedia obat-obatan. Namun tadi ada adik-adik dari PMI memberikan bantuan seperti minyak telon, minyak angin. Ini adalah untuk diserahkan kepada petugas posko, mungkin sebagai salah satu alternatif untuk bayi-bayi yang sedang mengungsi di sini jika masuk angin. Valeri. Ya, Amfraizer, berdasarkan keterangan dari para pengungsi di sana, apakah masih ada keluarga mereka yang hingga saat ini masih belum dievakuasi? Ya, di Kota Padang Panjang ini ada 30 korban yang masih dalam proses pencarian dan sementara
warga yang berada di titik-titik yang berbahaya ini semuanya sudah dievakuasi ke titik-titik aman. Nah, bagi pemerintah Kota Padang Panjang sendiri ini menyediakan 8 titik pengungsian. Dan karena Kota Padang Panjang ini adalah merupakan relief yang ada perbukitan dan jurang atau lurah, dan umumnya rumah tinggalkan gunung. Baik, pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan kami Amfrizer yang sedang berada di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan ini juga menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa komunikasi ini menjadi salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi oleh korban dari bencana banjir dan juga tanah longsor, dan diperlukan adanya bantuan baik itu Starlink maupun perbaikan dari akses komunikasi agar memang bisa memperlancar proses distribusi bantuan dan juga evakuasi. Terima kasih rekan Al-Hadi Habibi dan juga rekan Amfrizer. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.